Bangganya punya suami yang selalu ngedukung apapun hobi istrinya dan gak pernah protes. Selagi hobinya itu tetap di batas yang wajar dan tidak berlebihan. Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di kegiatan aku hari ini. Kali ini videonya aku awali dari cucian piring. Dan ini aku kerjainnya itu pas di pagi hari. Siapa di sini yang kalau buat konten itu suka diprotes suaminya? Karena takut kalau misalkan kerjaan rumah itu jadi terbengkalai akibat terlalu fokus buat memikirkan konten dan buat konten setiap hari. Tapi alhamdulillahnya itu nggak terjadi di aku ya guys. Aku bersyukur banget papanya Kayla itu selalu ngedukung aku. Apalagi di saat aku udah nggak kerja lagi. Biasanya kalau aku udah nggak kerja gini, aku tuh suka banyak planning yang mau aku kerjain yang pastinya menghasilkan cuan ya entah guys. Entah jualan makanan, entah buka warung, entah apa yang kiranya itu bisa menghasilkan cuan. Tapi kalau misalkan jualan itu kan butuh modal ya guys. Jadi untuk sekarang itu kita belum ada modal, makanya aku cari opsi lain, yaitu ikut-ikutan buat konten di FB Pro yang banyak orang bilang itu bisa menghasilkan cuan di Akhirnya sini. Aku ikut aja gabung di FB dan Pro dan rajin buat konten setiap hari. Terus alhamdulillahnya di bulan ke-7 itu aku udah mendapatkan gaji pertama kali di FB Pro. Mudah-mudahan aja bulan-bulan selanjutnya bisa merasakan gajian terus dari FB Pro. Amin. Oh ya guys, aku ada sedikit cerita. Dulu pernah waktu masih ada anak pertamaku, dan karena aku udah nggak kerja lagi, akhirnya aku memutuskan buat buka warung di depan rumah, warung kecil-kecilan gitu. Awalnya papanya Kayla itu ngelarang karena takut nggak berjalan lama. Yang pastinya papanya Kayla itu takut rugi ya guys. Tapi akhirnya setelah aku kasih pengertian, papanya Kayla itu setuju dan alhamdulillah warung yang aku bangun susah payah bisa mulai berkembang. Tapi di saat aku dikasih ujian yang sangat berat banget, yaitu kehilangan anak pertamaku. Akhirnya aku memutuskan buat nggak jualan lagi dan aku mau kerja. Kenapa akhirnya aku memutuskan buat kerja setelah kehilangan anak pertama, bukannya melanjutkan warung yang udah aku bangun? Karena aku nggak mau selalu kebayang-bayang tentang keseharian aku dan anak pertamaku. Apalagi posisinya di rumah itu cuman aku sendiri. Aku nggak mau berlarut dalam kesedihan, makanya aku memutuskan buat kerja aja. Karena kalau kerja aku banyak ketemu orang, yang pastinya banyak temen juga, jadinya aku nggak berlarut-larut dalam kesedihan terus. Lagi dan lagi, papanya Kayla selalu ngedukung apapun keputusanku. Dia nggak pernah sekalipun buat maksa aku harus ini dan itu. Dan apapun pilihan yang udah aku pilih selalu didukung sama papanya Kayla. Maaf ya guys kalau di videonya ini tuh berisi karena suara Kayla itu ikutan masuk. Soalnya semenjak Kayla udah ngerti main, dia itu jarang banget tidur. Jadi ini posisinya pas aku lagi isi suara, Kayla itu ada di samping aku lagi mainan. Jadi harap dimaklumi ya guys.